kata tiada mula atau tiada permulaan bagi ada. Yang ada mulanya atau ada permulaannya itu adalah munculnya hawa. Menetapkan hukum tiada mulanya atau tiada awalnya, ini harus tahu maknanya permulaan itu ada berapa macam. Dulu ada permulaan yang dalam arti hitungan. Yang namanya permulaan ini maknanya sebuah batasan. Permulaan hitungan itu berapa sih? Orang kalau menghitung pertamanya dari berapa? Yang menghitung dari 0 sih dari 1. 1 itu awal hitungan. Kayak orang mau lomba lari yang pertama dihitung itu 0, 1, 2, 3 apa 1, 2, 3 1, 2, berarti 1 ini adalah awalnya hitungan. Awal bisa dalam arti di sini masa. Awal bisa punya mana masa, zaman dulu atau zaman awal. Awal bahasa Arab, awal bahasa dulu. Dulu itu bisa artinya hitungan, bisa pula artinya masa. Kalau kita ini punya pendahulu nggak? Dulunya apa kita ini? Masih ada dulunya. Dulunya kita apa sih? Dulunya kita ini ada, gitu ya. Semua hawadis itu punya dulu. Kalau kita mau dulunya kita apa sih? Asalnya kita dari mana sih? Makanya ya, seluruh makhluk yang wujud ada asalnya nggak? Asalnya dari mana? Ada darinya kan? Tapi kata dari itu yang ditanya permulaannya. Semua wujud yang dibikin itu ada asalnya, permulaannya. Asal mulanya harus ada. Asal mulanya kita semua dari mana? Bukan asal mulanya kita ini dari Semarang, namanya. Kalau Semarang itu namanya kita dilahirkan di Semarang, boleh. Tapi sebelum di Semarang ada sebelumnya nih. Anda di mana? Dari mana? Kan begitu. Semua dari 3. Namanya barang baru itu asal mulanya, asal permulaannya dari 3. Berarti ada mulanya. Mula, dulu, itu kan. Kalau orang ngitung permulaannya dari mana? Kan begitu. Terus kalau melihat masa dari mana? Ya dari dulu. Kita ngomong sekarang itu, kita kata sekarang itu tiadanya yang dahulu, apa adanya dahulu? Sekarang ini mengganti keberadaan yang dulu. Berarti dulu itu ada, kan begitu. Jadi semua barang yang diciptakan itu ada dulunya. Dulu dalam arti masa, dulu dalam arti hitungan. 2, dulu dalam arti gandengan. Berarti matahari dengan sinar.
sinar yang bukan matahari, matahari juga bukan. Duluan mana matahari dengan sinarnya? Munculnya matahari dengan sinar itu duluan mana? Ada dulunya enggak? Kalau kita jawab, munculnya atau terbitnya matahari ini diawali dari mana? Dari sinarnya apa? Duluan mana sinar sama mataharinya? Pas matahari yang bukan sinar, sinar juga bukan matahari. Beda-beda. Matahari gelap juga boleh. Kalau kita bisa ngomong matahari dengan sinar itu duluan mataharinya. Sebab sinar itu nongol dari matahari. Kayak manusia dengan mani duluan mana? Duluan mani, kan begitu. Dulunya mani, kemudian jadi manusia. Berarti ada dulunya nggak? Tiap-tiap yang diciptakan itu ada dulunya, bukan tiap-tiap yang diciptakan itu nggak ada dulunya. Itu berarti yang ada dulunya ini buat nyifati yang dijadikan, bukan buat nyifati yang menjadikan. Nah, sifatnya yang menjadikan dia ada dulunya, begitu harusnya. Makanya matahari dengan sinar duluan mana? Dia sama dengan manusia dengan mani duluan mana? Duluan maninya. Gimana ada manusia keluar nggak dari mani, begitu kan ya? Ada, tapi ada selain ada apa? Dari turab misalnya, dari tanah. Nabi Adam yang diomongkan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, karena tidak terkadang mani seseorang, begitu. Ada yang diciptakan dari nur, berarti semua ada darinya. Dari ini menunjukkan ada dulunya, begitu. Terus permulaan atau utama atau kesatu, itu kan satu itu orang utama. Orang utama di sebuah negara itu namanya menunjukkan kemuliaan. Artinya di situ takatu bisarok, kalau orang bahasa ngomong orang Arab ini takatu bisarok. Pertama ini bisa dijadikan kata kemuliaan. Berarti di Indonesia ini orang yang pertama atau orang yang utama siapa? Orang nomor satu. Nah, yang namanya nomor satu itu berarti maknanya menunjukkan sebuah pangkat kemuliaan. Di kelurahan ini orang nomor satu itu disebut lurah. Itu. Kalau ada nomor satu, berarti di situ ada selainnya nomor satu. Lah kalau kita ngomong Tuhan itu berawal, Allah disebut awalun, gitu kan? Awalun bagi Tuhan itu sifat salbiyah maknanya. Kalau awalun itu dianggap diucapkan pada Allah Ta'ala, maknanya adalah kemuliaannya, keluhurannya. Makna keluhuran bagi Allah Ta'ala, kemuliaan bagi Allah itu salbiyah maknanya. Artinya tidaklah Tuhan, tiada bagi Tuhan itu dimuliakan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan dinisbahkan pada Tuhan, maknanya tiada dimuliakan. Nah kalau Tuhan itu dimuliakan, yang muliakan Tuhan siapa? Kan begitu. Berarti di sini kesempurnaan. Kata Tuhan itu sempurna. Sempurna bagi Tuhan itu maknanya salbiyah, tidak disempurnakan. Beda makna sempurna bagi Nabi. Lah, sempurna bagi Nabi itu diucapkan Tuhan sempurna, Nabi sempurna. Itu beda maknanya, beda wilayahnya. Walaupun satu ungkapan maknanya berbeda. Kalau kita bicarakan bahwa Nabi itu Nabi yang mulia, ada Nabi itu adalah orang nomor satu.
dia menjadi pemimpin bagi umatnya. Nah tapi kalau Tuhan itu nomor satu, menjadi pemimpin, ntar ada umat dipimpin Tuhan. Akhirnya kayak apa pahamnya? Kayak paham kejawen, umatnya Tuhan. Apa nggak repot? Kok Tuhan punya umat? Ya akhirnya apa? Kalau Tuhan punya umat, Tuhannya nomor itu sama dengan kalau nomor satu itu dinisbahkan pada Nabi, karena Nabi itu adalah manusia utama. Manusia utama itu manusia nomor satu, itu menunjukkan pangkat kemuliaan, pangkat syaraf namanya. Terus pemimpin, baik pemimpin dalam sholat, pemimpin dalam sholat itu adanya berapa? Itu nggak ada imam dua kan? Yang paling depan, yang paling utama, yang nomor satu itu imam apa makmum? Lah kalau Tuhan itu nomor satu, misalnya Tuhan imam nanti. Bahasa itu diutarakan harus tahu maknanya. Kalau nggak tahu maknanya, banyak persamaan kalimat yang diucapkan, seperti kemuliaan Tuhan. Tuhan itu zat yang mulia, Nabi juga zat yang mulia. Nah sekarang kemuliaan bagi Nabi dan kemuliaan bagi Tuhan bedanya di mana? Nah kalau bagi Nabi itu kemuliaan dalam arti adalah maujud, tapi kalau kemuliaan bagi Tuhan maknanya makdum. Artinya malah kemuliaan disifatkan pada Tuhan maknanya tiada. Tiada apa? Tiada dimul. Sempurna, Nabi sempurna, Tuhan sempurna. Kesempurnaan bagi Nabi berbeda makna dengan kesempurnaan bagi Tuhan. Selalu pada makna mukhalafah. Walaupun ucapannya itu adalah istiroh, ucapannya kayak musyrik lah, kayak omongan setingkat atau sepadan begitu. Kayak Tuhan suci, Nabi suci. Nah, kesucian bagi Tuhan dan kesucian bagi Nabi punya makna berbeda. Kalau kesucian bagi Tuhan maknanya salbiah, suci dari sifat-sifat makhluk. Nah, kalau Nabi suci dari sifat kebohongan, sifat khianat, nah itu beda makna. Kalau suci dinisbatkan sama perempuan, beda lagi. Ya, suci, oh wanita itu suci, sudah suci, apa berarti habis kan begitu, habis nifas. Saya lagi suci nih. Nah, saya bukan suaminya kalau lagi suci, nunggunya lama, nunggu sucinya. Nah ini berarti beda makna lagi. Suci ini pun dikemanakan namanya ungkapan. Begitupun pula awalun bagi Tuhan maknanya bentuk pengagungan dalam makna salbi. Kalau Tuhan itu disebut awalun bila ibtidah, ya. Disebut awal tapi bukan makna permulaan, tetap maknanya salbi. Ini pokok, menjadi pokok. Pertama yang dibicarakan bagian daripada sifat salbiah itu yang dibicarakan adalah tidak menetapkan hukum kita bagi Allah. Artinya tiada dulunya atau tiada awalnya atau tiada permulaannya. Diomong mula tapi maknanya tiada permulaan. Nah, harus mengerti makna permulaan. Apa sih artinya mula itu? Mula itu bisa mempunyai makna 5. Ya, bisa digambarkan ada 5 pengertiannya. Ada permulaan dalam arti kemuliaan. Tadi sudah kita bicarakan. Ada permulaan dalam arti hitungan. Ada permulaan yang dalam arti zaman. Berarti di dalam lafaz
Al-Quran yang suci, situ disifatkan kal-urjunil qadim. Ada qadim yang disifatkan pada pelepah kurma. Qadim yang disifatkan pada pelepah kurma itu maknanya lapuk, dalam arti lapuk, tua. Orang dulu, bangunan dulu ada bina qadim misalnya, ada bina qadim misalnya. Ini bangunan dulu, berarti antik, barang tua, kan begitu. Nah ini maknanya adalah zaman. Ada masa dulu, ini bangunan dari dulu sampai sekarang, berarti ini adalah bangunan tua. Nah kalau mengartikan bahwa Tuhan itu pendahulu misalnya, berarti ada yang akhir kan? Nanti Tuhan mendahului dari segala yang wujud misalnya, dari semua perkara yang wujud itu pendahulunya Tuhan. Berarti Tuhan udah lama adanya, kan begitu. Bisa-bisa Tuhan itu udah tua, kan begitu. Karena apa? Kalau dulu itu diartikan zaman, bisa nanti kita menganggap Tuhan itu adalah pendahulu. Mensifatkan qadim bagi Allah itu harus bisa dimengerti bagian daripada sifat salbiyah. Dari 20 ungkapan sifat ini mempunyai peletakan masing-masing. Ini diletakkan pada ini sifat-sifat apa ini, diucapkan wujudin, oh wujud ini adalah bagian sifat nafsiyah. Sekarang kita diucapkan lagi wajib bagi Allah bersifat kita, maknanya adalah sifat salbiyah. Artinya salbun awaliyah atau adamul awaliyah, atau tidak ada mulanya atau tidak ada dulunya. Nah kita harus tahu juga maknanya dulu. Beda yang digambarkan untuk ini bikhilaf zaitun, beda dengan arti, beda arti awal atau tidak boleh beda arti. Makna awal bagi hidayat boleh, umat boleh, siapa saja bentuk manusia, punya nama manusia, ya, nama bagi manusia. Beda dengan hidayat. Ini masalah ini sebagai penggambaran contoh yang kami katakan di makna awal itu beda dengan awal yang disifatkan pada hidayat atau pada makhluk manusia. Fawujudu lahu awal, maka adanya hidayat itu berawal. Makanya hidayat awal, Tuhan awal. Gimana bedanya? Fawujuduhu awal, hidayat itu wujudnya bermula. Ya, ada mulanya, ada permulanya. Nah permulanya bagaimana? Wa huwa khalaqan nutfah, dia diciptakan permulaannya itu mani yang dituangkan ke rahim perempuan, untuk itu mani yang ditaruh di indung telurnya perempuan netes. Yang punya telur perempuan, laki-laki itu netesin jadi netes. Netesnya jadi hidayat. Kalau nggak dicampurkan ke situ, mani itu nggak ditaruh di rahim perempuan, nggak jadi orang. Gara-gara si mani itu ditaruh
di rahim perempuan nongol anak kecil kan gitu, bayi. Nah, permulaannya dia diciptakan dari mani. Mani itu diletakkan di rahim perempuan. Senang benar kalau cinta begitu, seger ya kan. Emangnya dibutuhkan. Lah kalau umpamanya maninya ditaruh di mulut ya nggak lahir. Karena maninya ini ditaruh di tempat di mana kebiasaan telurnya telurnya itu ada di situ, jadikan satu, dicampur dengan telur, keluarnya nanti si jahit ini pertama diciptakan dari mana? Si jahit itu keluar dari mana? Dari mani. Semua yang lahir itu, semua yang lain itu dari kandungan atau di luar kandungan? Semua yang dilahirkan itu ada kandungannya. Alam semesta ini dilahirkan, diciptakan itu dari kandungan. Kandungan apa? Kandungannya mungkin. Kita itu tadinya mungkin ada saja kan. Mungkin adanya kita dengan tidak adanya kita itu sederajat seperti kemarin sudah kita bicarakan. Mungkin ada, mungkin tidak. Bila ditongolkan adanya, ada mulanya, kan begitu. Mulanya nongol itu mani, kemudian akhirnya jadi manusia. Lah di sini ada awal dan akhir. Nah, bila mensifatkan Tuhan itu berawal, bisa-bisa Tuhan ada akhirnya, ada awal dan menjadi bisa-bisa apa? Ini seperti tadi apa namanya? Orang nomor satu lah ya. Kalau nomor satu orang, jangan Tuhan itu nomor satu lah, repot udah. Nomor satu itu maknanya awal. Jadi, seluruh arti daripada permulaan yang mempunyai makna permulaan itu bila dinisbahkan untuk mensifati zat muqaddas atau wujud muqaddas, wujudnya Allah, maka maknanya adalah salbun, maknanya tiada. Nah, kalau kita tidak mengkaji ilmu ketauhidan ini nggak bisa memisahkan mana sifat yang tiada bagi Tuhan dan mana sifat yang ada bagi tiada. Ya diomong sifat juga masalahnya, hanya ngafalin aja, pokoknya asal hafal wujud kita empako sampai mutakaliman udah bertauhid, itu namanya ngenyong gitu. Ngenyong itu salmin saja, apa ngerenco mengindur lah. Ngomong sudah Tuhan itu dulu, Tuhan itu awal, Tuhan akhir. Ya Allah, berarti kalau Tuhan itu di awal akhir disifatkan pada Tuhan, khatam Tuhannya. Nanti ada Tuhan awal dan Tuhan ya, berarti ada berapa Tuhan? Ada dua. Karena akhir itu tergantung dengan adanya yang pertama. Jadi ini Tuhan permulaan, ini Tuhan yang kedua, begitu. Saya jadinya akan nanti doang. Makanya pertama dibicarakan salbun awaliyatil wujud, beda dengan awal yang dinisbahkan pada awal permulaan itu disifatkan pada makhluk, dengan awal atau permulaan disifatkan pada Tuhan itu letakkannya lain. Awal dinisbahkan pada Tuhan itu maknanya Adam, ada dia. Oh ya, makna awal itu ada berapa tadi? Ini menafikan perkara yang mempunyai arti awal. Nah, awal sendiri mempunyai arti 5 yang sudah kita sebutkan.
Waktarafa, ada perbedaan di dalam sebutan atau sebutan sifat. Ini seperti kemudian al-qadim wal azali bimakna wahid. Apakah qadim dan azali itu maknanya satu? Ada menyebutkan bahwa Allah wujudnya azali, Allah sifatnya azali maupun qadim itu adalah muratifat yang paling kuat namanya. Muratif itu sinonim atau kata, tidak di dalam sebutannya tapi mempunyai makna yang sama. Azaliyah maknanya nafi, salbiyah. Tuhan itu sifatnya azali, ya maknanya salbiyah ya. Azali itu punya makna lebih umum daripada qidam. Ini pendapat yang lain. Ini satu ungkapan, ini tujuannya sama. Salbiyah juga gitu. Ini kita disebut kita ya boleh, disebut azali boleh, lah tergantung dengan maknanya. Kalau kita paham maknanya, selamat. Nah, idam yang disifatkan pada Allah ini maknanya salbi, azali yang disifatkan pada Allah juga maknanya salbi. Ya sama. Sekarang kita akan membicarakan tentang dalil. Wa dalilu ala kitabihi ta'ala, dan pengertian atau cara menyusun mengetahui dalil atau pembuktian, cara membuktikan bahwa wajib bagi Allah itu bersifat idam. Wa dalilu ala kitabihi ta'ala, dan pembuktian atas sifat persifatan idam bagi Allah ini tersusun. Ada cara menyusun dalil atau cara menyusun pemikiran. Caranya menyusun pemikiran. Anahu, bahwa itu sesungguhnya perkara ini pada Allah, memperkarakan atau menetapkan hukum pada Allah itu bersifat idam. Idza lam yakun qadiman, bila tiada bagi Allah itu bersifat qadim, seandainya boleh. Bagaimana kalau Tuhan itu tidak bersifat qadim? Jawabannya, seandainya Allah itu wujudnya tidak bersifat qadim, lakana itu pasti bagus. Seandainya Tuhan itu tidak bersifat qadim, ya Tuhan itu. Seandainya Tuhan baru, hukumnya mustahil. Itlau kana itu mustahil. Karena apabila Tuhan itu bersifat kamil, mustahil. Mustahilnya bagaimana? Bila Tuhan itu tidak bersifat qadim, tentu Tuhan itu baik. Karena qadim dengan hadis atau qadim dengan baru itu nggak ada tengah. Nah, sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang diciptakan. Ya.
la wasitatun bainal qadim wal hadis, tidak ada tengah-tengahnya di antara qadim dan hadis. Artinya yang berawal dengan yang tidak berawal itu nggak ada tengahnya. Kalau tidak menemukan barunya ya qadim, tapi kalau nggak menemukan qadimnya ya baru, nggak ada tengahnya. Nah kalau nggak nemu qadimnya, nggak nemu barunya bagaimana? Kan nggak nemu wujudnya, kan begitu ya. Yang namanya qadim itu ya menetapkan hukum adanya, kudus juga menetapkan hukum ada. Karena nggak mustahil setengah makhluk setengah Tuhan misalnya ya, sebagian ini tengah-tengah lah. Kalau tengah-tengah kan suka kelihatan apa namanya di antara pertimbangan berkumpul itu, kalau dikumpulkan jadinya apa? Jadinya nggak ada malah, karena pertimbangan kudus itu kata lawan, kayak kalau nggak hidup mati. Hidup dan mati nggak ada tengahnya karena sifat berlawanan. Nah kalau hidup dan mati dicampurkan jadinya apa? Nggak ada barangnya. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan yang menciptakan, ya yang diciptakan nggak separuh-separuh. Oh ini setengah diciptakan, setengah lagi menciptakan. Berarti kadang jadi pencipta, kadang jadi makhluk. Jadi setengah Tuhan, setengah kayak pemahaman atau pemikiran orang-orang Nasrani yang padahal dia menganggap bahwa Tuhan itu adalah sifat. Isa itu disifati dengan sifat Tuhan. Tapi kalau Isanya makhluk, Tuhannya oleh berarti di sini setengah Tuhan, setengah kan orang gendeng. Anda tahu orang yang berjalan sesuai dengan pemikiran Nasrani yang menganggap bahwa Isa itu Tuhan, itu dia setengah Tuhan, setengah. Dia menganggap begitu ya sekolahnya tinggi-tinggi ya, ada profesornya. Nah itu orang Indonesia jadi profesor kan banyak ya, ada profesor, ada dokter Andes, ada komplit lah, manajemen. Kalau dibicarakan tentang teologi, ya dia bicara teologi, ya teologi di dalam Kristen, teologi di dalam Nasrani ada membicarakan ketuhanan di dalam Nasrani, bukan membicarakan ketuhanan dalam Yesus. Di dalam ajaran Islam ada teologi menurut orang Islam, ada teologi menurut orang Buddha, ada teologi menurut orang Kristen. Nah sekarang kalau nggak paham teologi, jadinya apa? Animisme. Kalau animisme bebas, mending ayam nggak bebas ya. Ayam nggak bebas, pagi diawasin, sore diawasin. Kalau nggak diawasin yang punya ya diawasin sama maling diawasin. Nah kalau ini nggak diawasin sama malaikat, biarin aja. Karena di orang-orang yang dilihatkan orang-orang liar. Animisme ini, ajaran animisme ini tidak boleh diajarkan di negara kita, karena negara kita ini ajaran yang mengutamakan tentang teologi ketuhanan sih. Nah animisme ini dia teologi Islam nggak tahu, teologi Kristen nggak tahu, teologi Buddha nggak. Kalau ditanya serba nggak tahu, jadinya apa? Itu hasilnya animisme.
yang nggak jelas lah. Jadi apa namanya, hidup dalam agama tapi nggak jelas. Ada numpang aja lah ya. Ini penumpang bis ya bukan, pegawai awak bis ya bukan, terus apa nggak tahu. Jangan copet numpang. Inilah. Bila Tuhan tidak bersifat qadim, tentu Tuhan itu bersifat qadim. Nah, qadim dengan khusus itu nggak ada tengahnya. Hukum itu menetapkan hukum itu nggak ada tengah-tengahnya. Bila Tuhan itu tidak bersifat qadim, maka pasti menetapkan mensifati wujud itu ada dua perkara. Ada dua perkara. Kalau nggak qadim, kalau bukan yang menciptakan, lah yang diciptakan gitu. Kalau bukan pencipta, ya diciptakan. Nggak ada setengah Tuhan, setengah makhluk. Nggak ada tengah-tengahnya gitu. Kalau bukan Tuhan, ya makhluk. Wa kullu syai'in intafa'anul qidam, maka hubungannya tiap-tiap sesuatu yang tiada baginya itu bersifat qidam, sabatalahu, tetap pada hukumnya wujud itu pasti baru. Apabila Tuhan itu wujudnya baru, hukumnya mustahil. Nah, mustahilnya bagaimana? Mustahilnya ittiqal ila muhdits. Seandainya Tuhan itu baru, ya Tuhan itu butuh kepada pencipta. Jadi kalau seandainya Tuhan itu baru, berarti Tuhan itu bukan pencipta, Tuhan itu dicipta. Idza kana ta'ala, apabila adanya Allah itu hadisan, apabila adanya Allah itu baru, iftaqara ila muhdits, butuh kepada yang mencipta. Fahuwa, ya dihukumi. Maka apabila Tuhan itu butuh kepada yang menciptakan, mustahil, bahwa muhadun. Mustahilnya bagaimana? Tentu ada Tuhan pertama menciptakan Tuhan kedua, Tuhan kedua menciptakan Tuhan ketiga, dan seterusnya ini. Jadi ada Tuhan urutan. Ini Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua, begitu. Karena pertama yang dalam arti di sini, permulaan yang dalam arti di sini pertama, tentu yang pertama bikin yang kedua, yang kedua bikin yang ketiga, selanjutnya begitu lah, yang pertama, yang kedua, ketiga sampai keempat. Kayak umpamanya gini, Umar itu yang bikin Bakar, Bakar itu membikin Utsman, Utsman itu membikin seterusnya, macam lagi. Kita ini dibikin sama bapak, mamanya. Bapak yang bikin kakek, kakek yang bikin buyut, buyut yang bikin jangga. Berarti ada yang permulaan apa enggak ini? Yang permulaan bikin yang kedua, berarti ada yang pertama dan ada pula yang, sehingga yang disebut dengan tasalsul, berurut namanya. Nanti ada Tuhan berurut. Nah ini akhirnya ada Tuhan nomor 1, ada Tuhan nomor 2, ada Tuhan nomor 3, terus
itu mala nihayata lahu fahuwa, maka yang demikian hukumnya mustahil. Apabila Tuhan itu tidak bersifatan qadim, berarti ada permulaannya. Nanti kalau Tuhan ada permulaannya, berarti nomor satunya. Nanti ada Tuhan nomor dua, ada nomor tiga, seterusnya urut-urutan sampai tidak ada ujung. Yang demikian hukumnya mustahil. Ya, untuk menolak adanya Tuhan itu dari dulu sampai sekarang wujudnya ada misalnya. Berarti ada Tuhan dulu, ada Tuhan. Berarti urut-urutan itu namanya istimraril wujud namanya. Soalnya Tuhan itu ada seterusnya. Yang namanya seterusnya itu mipil itu. Kata Tuhan ada, Tuhan itu adanya mipil ada. Itu terus-terusan kayak gini. Si Umar jalan terus misalnya ya. Kalau jalan terus itu kan nyipil jalan disebut apa namanya? Jalan. Tuhan ada seterusnya, ya berarti Tuhannya nyipil adanya kan begitu. Lalu demikian ini sudah menjadi pembicaraan kalangan umum. Tuhan ada seterusnya kan gitu ya. Jadi kalau Tuhan ada seterusnya itu tasawusul. Terus seterusnya yang pertama ada nggak ada, nomor dua ada, ini seterusnya. Tadi ada. Ini anak nomor berapa? Anak nomor dua, nomor satu. Ini nomor berapa? Nomor dua. Ini nomor berapa? Yang terakhir nanti nomor berapa? Nggak jelas. Kan gitu. Kenapa? Belum tentu. Ini nanti yang 5 ini terakhir masih ada lagi nanti adiknya nomor 6. Nah, ini namanya apa? Tasal. Apalagi yang suka kawin punya anak, ini jangan batasin anaknya terakhir bontotnya atau bungsunya yang mana. Bungsunya nanti kan sudah mati kelihatan bungsunya. Itu laki-laki ditanya nomor berapa ini anak yang terakhir yang mana? Belum terakhir, saya belum mati kan. Kita kalau sudah mati kan. Kalau laki-laki begitu. Orang laki-laki tanya, ini anak nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang terakhir mana? Yang terakhir masih di kandungan, belum nongol. Masih jatahnya masih banyak. Ini namanya tasalsul, demikian urut-urutan. Nah kalau sifat demikian itu disifatkan pada Tuhan, hukumnya mustahil. Hanya bila Tuhan itu ada awalnya, nanti Tuhan ada nomor, ada keduanya, ketiganya dan sebagainya. Bahwa mustahil. Karena tiap-tiap yang mempunyai sifat pertama, tiap-tiap yang wujudnya itu bermula, maka hukumnya baru. Ya, wahagala. Fa'ilam takof. Waktu itu lazim tasal. Bila tidak berhenti, tidak ada henti-hentinya, itu namanya tasal berurut-urutan. Wahwa yang namanya tasalsul tatabi'ul asya wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu. Artinya urut-urutannya sesuatu dari yang satu setelah yang satunya lagi, setelah yang satunya lagi. Artinya ini anak nomor 1 ini wujudnya berapa? 1. Anak nomor 2 1. Anak nomor 3. Jadi kalau Tuhan itu 1, nanti ada Tuhan nomor 3. Baik, 1 itu adalah urutan pertama. Itu 1 itu bilangan maka Tuhan itu tidak berbilang. Kalau Tuhan itu berbilang, nanti Tuhan itu berawal. Begitu maksudnya nanti kepada wahdaniah penjelasannya. Nanti akan sampai menyimpulkan wahdaniah ini harus dipahami dari maknanya kita dulu. Menolak semua dari arti permulaan. Isi daripada arti permulaan itu adalah 1 ya permulaan. Bilangan sih
Ini gini, ini bininya berapa? 4. Kalau dihitung satu-satu nggak? Ini bini nomor 2 ya 1. Ini bini nomor 3 1. Ini namanya wahidun. Wahidan pada wahidin itu betul. 1 malani hayatalahu yang tidak ada putusnya itu namanya urutan. Nah, yang demikian itu hukumnya muharram. Kemudian fahasil dalil, maka yang menjadi kesimpulan dalil tadi anna antakula. Dalil itu telah dibicarakan laukana wa qadim, apabila keberadaan adanya Allah itu tidak bersifat qadim, tapi selainnya qadim, terus hasilnya Tuhan itu pasti baru. Hasilnya kalau Tuhan itu baru bagaimana? Hukumnya lahta kalau ilamu pasti butuh kepada yang menimbulkan. Hasilnya apa? Fayal zamu, maka lazimnya hukumnya bisa dor dan atau tasal. Nah, keduanya dor maupun tasalsul bagi mensifati Allah, wahuma itu muhalan, keduanya itu tidak ditemukan atau tidaklah diakui oleh akal benar akal gitu. Jadi orang yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah wujudnya bermula, maka hukumnya batal. Keyakinan yang batal yang demikian. Maka hasilnya batal. Dan ketika menetapkan hukum mustahilnya Tuhan itu baru, maka menetapkan hukum wajib bersifat ini. Jadi hasil namanya deh, menetapkan wajib bagi Allah itu bersifat tidak, itu diperlukan dengan dalil yang contohnya seperti menyusun kata-kata dalilnya seperti tadi. Seandainya Tuhan itu tidak bersifat tidak, Tuhan itu tentu baru. Bagaimana kalau Tuhan itu baru? Tentu tasalsul atau dor. Bila tasalsul maupun dor, keduanya itu mustahil. Ketika menetapkan hukum mustahil, hasilnya menetapkan wajib bagi Allah adanya bersifat tidak. Wahada dalil ijmali. Maka yang disebutkan yang tersebut itu dalil tersebut disebut dalil ijmal. Dalil ijmal itu sangat simpel sekali. Dan hasilnya dalil ijmal ini wabihi hikmahnya, dan ini dalil ijmal untuk mengetahui persifatan kita bagi Allah Ta'ala. Dan dengan mengetahui dalil tersebut, hasilnya apa? Yakhrujul mukallaf min ribqatit taklif. Keluarnya seseorang mukallaf itu, orang akil dan balik itu dari ikatan tak. Jadi tidak terikat imannya terhadap pemahaman seseorang. Berarti mandiri, berarti sudah tidak seperti kambing ditarik pakai tali, ngalor ikut duburin ke tali juga dulu. Tadi udah punya prinsip sendiri. Tidaklah kita sebagai ahli sunnah ini di dalam hal ilmu tauhid, hal makrifat tauhid, makrifat kepada Allah Ta'ala itu dengan cara taklid tidak. Ahli sunnah mengajarkan untuk pengenalan terhadap Allah itu harus dilihat sendiri.
Melihatnya tentu dengan dalil yang dipelajari. Dengan mengetahui dalil tersebut, maka keluarlah alladzi yahludu shahibuhu finnar. Maka keluarlah orang tersebut dari golongan neraka yang kulut. Artinya dia tidak akan masuk neraka yang kekal. Andai kata dia masuk neraka pun neraka yang sifatnya tidak kekal. Karena neraka yang kekal itu adalah neraka yang akan ditempatkan di situ adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir kepada Allah. Artinya orang-orang yang tidak mengenali ketauhidan. Orang-orang yang tidak mengenali ketauhidan ini dirinya siap akan kekal di api neraka. Ini alamatnya. Kenapa kok ente belajar tauhid? Karena gua nggak betah di neraka yang selamanya, kan begitu. Jadi gua mau belajar tauhid itu berusaha atau berupaya keluar dari api neraka yang kekal. Tidak keluar dari api neraka yang nggak kekal, tetap melewati api. Tak masuk juga tidak takut. Karena masuk rumah sakit juga nggak takut kalau nggak sakit kan ya. Kalau sakit masuk rumah sakit, ya nggak takut juga, memang tempatnya. Sakitnya dibawa sendiri. Dari alam kubur itu sudah sakit. Orang sakit semua yang di kuburan ini yang tidak sembuh-sembuh ditempatkan di neraka. Nah yang dari kuburannya udah sehat, ya nggak dimasukin ke neraka, dilanjut sehatnya. Yang sakit masuk rumah sakit. Neraka itu rumah sakit. Dan di neraka itu tempatnya orang sakit. Seandainya ada yang masuk tidak sakit itu nengok, besok orang lagi sakit. Tidak harus orang masuk neraka itu sakit, tidak harus. Ada pula orang yang tidak sakit masuk. Terus apa? Nengok. Orang masuk rumah sakit belum tentu sakit. Ini gambaran. Karena di situ di neraka ini disebut adalah darul azab, tempatnya orang yang tersiksa. Lah, tempatnya orang sakit itu disebutnya di sini di dunia apa namanya? Orang sakit itu mau nggak mau dibawa ke rumah sakit, mau nggak mau gara-gara ngeluh, kan begitu. Kalau nggak ngeluh, biasakan ditahan saja. Ya nggak ada orang yang. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah golongan orang yang sehat akal. Jangan sampai tergolong orang yang sakit jiwa. Orang yang tidak mengenal ilmu ketauhidan ini, kesian mereka itu orang yang terkena penyakit. Penyakit apa? Penyakit jiwa, bukan penyakit jasmani. Jiwanya yang sakit. Karena apa? Tidak mengenali ketauhidan. Orang yang belajar ilmu ketauhidan ini lagi mau berobat asalnya. Artinya akalnya ini dilatih untuk aktif di dalam mengenali siapa yang disifati Tuhan. Nah yang disifati Tuhan itu tentu yang wajib wujudnya, begitu. Nah di antara membicarakan yang disifati Tuhan, sifat ketuhanan itu seperti idam, bako. Jadi sifat salbiah, sifat ketiadaan bagi Tuhan yang diketahui, sifat keberadaan Tuhan juga diketahui. Nah kalau tidak mengetahui sifat yang tiada bagi Tuhan, tentu tidak pula mengetahui sifat yang ada bagi Tuhan. Akhirnya semuanya dianggap Tuhan itu segala-galanya, kan begitu akhirnya. Kok Tuhan segala-galanya? Berarti kan segala-galanya banyak kok. Apalagi banyak, sedikit aja bukan. Tuhan itu bukan sesuatu yang sedikit maupun banyak. Itu insya Allah akan kita lanjut pada pengajian besok. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifatan pokok. Al-Fatihah. Ya Rabbana
واستر لنا عوراتي وأحمل روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخلان والكل ذي محبة أو جيبة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على التوفيق والحمد لله في الذكر والثناء.